Ada hadis Nabi kan bilang, paling dekat manusia dengan Tuhannya, dengan Allah itu ketika sujud. Bahkan ketika sujud kita doa tuh dikabulkan kan? Ya karena memang pelipur dari segala lara itu sholat. Assalamualaikum Ustaz Rizky. Misalnya Kemarin tuh pembahasan soal keluarga, fatherless, terus apa lagi ya? Lupa, tentang doa yang nggak terputus dan punya dan lain-lain. nggak punya anak, Dan nggak punya anak, perceraian dan lain macam-macam. Ya, kayak kita orang paling ahli aja, padahal nggak juga. Iya, cuap-cuap. Jawab doang. Nah, tapi ya semoga dengan itu banyak yang bisa diambil sih, cuma gitu aja sih doanya. Gini Ustadz, semua kejadian itu di dunia ini kan sudah ditakdirkan. Allah punya rencana lah, katakan. Ada takdir, peran Allah pastilah takdir Allah. Gitu Ustadz. Nah, tapi kadang ya kayak aku lah, mungkin ya orang teman-teman yang lain kadang-kadang merasa kok gini amat sih gitu. Kalau padahal kita tahu bahwa itu adalah takdirnya Allah gitu. Nah, POV-nya versi Islam, versi Ustadz menanggapi itulah, katakanlah seperti apa Ustadz? Setiap konsekuensi yang terjadi itu mesti ada andil kita sebetulnya ya. Misalkan ruangan gelap kalau nggak ada lampu, maka nyalakanlah lampu. Ya kalau lampunya kita pencet matiin, ya gelap lagi. Gelap lagi. Mayoritas begitu. Mayoritas begitu terjadi karena ada sesuatu yang mengiringi. Contoh ya, biasanya sifatnya api itu panas biasanya. Maka kalau tangan kita taruh api, potensinya terbakar. Akhirnya adalah perintah jangan main api. Gitu kan? Meskipun kadang jangan main api diterjemahkan lebih banyak lagi tuh, ditafsirin lebih banyak lagi kan, jangan cari masalah lah, jangan mulain pertengkaran lah, jangan memicu kemarahan lah, apa segala macam. Akhirnya kita menyadari bahwa normalnya segala sesuatu itu mesti dipicu sesuatu yang lain. Dalam hal musibah, katakanlah kemiskinan, katakanlah misalkan longsor, atau sakit di usia tua misalkan, itu fakta pahit yang harus kita terima, itu ada andil kita gitu. Ya misalkan kayak Mas Agung rutin nge-gym, ya insya Allah tuanya tulangnya baik-baik saja gitu. Jangan spill nge-gymnya dong. Iya. Iya berolahraga. Iya, lanjut spill lagi ngapain juga. Itu akan melatih otot. Efeknya kalau otot terlatih dia terjaga. Ya, maka nggak bisa juga ketika memang kondisi kita tidak sehat sebab mudahnya minum alkohol, tidak menjaga pola hidup sehat, lalu dituanya, ya Allah, saya diuji diabetes gitu. Ya betul, tapi ada andil kita nggak? Ada. Makanya kita diajarkan sesuatu yang namanya disebut dengan ikhtiar. Mengusahakan sesuatu yang terbaik. Kalau kita mau generasi kita tumbuh dengan baik, ya bismillah, jauh dari hidup yang sulit, ya bekali ilmu. Jadi belajarlah dari orang yang tidak belajar, misalkan gitu ya, bahwa ketika tidak belajar hidup akan tidak baik-baik saja gitu. Maka belajarlah. Jadi, dan ada yang memang di luar kendali kita. Contoh, orang sudah hidup sehat, pola makannya baik, dilalah ya dengan izin Allah, di jalan ada orang yang ugal-ugalan, akhirnya dia mencelakai orang ini gitu. Itu di luar kehendak kita. Baru itu yang akan kita pasrahkan, oh mungkin dengan wasilah itu Allah ingin dia mati dengan cara yang tidak lama penderitaannya. Bisa seperti itu. Sehingga POV-nya kan banyak menurut saya. Bahkan gini, ada nasihat, arih nafsak minat tadbir, faman qoma bihi ghairuka an kala taqum bi nafsik. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang menjadi urusan Tuhan. Ya, yang kamu tidak bisa mendirikan itu gitu. Apa yang terjadi hari ini itu adalah anugerah. Apa yang terjadi hari lalu itu adalah pengalaman. Apa yang terjadi di masa depan atau hari esok adalah misteri. Gitu kan? Tidak ada yang kita ketahui. Kita bisa berencana, Allah punya kuasa. Sehingga apapun yang kita coba lakukan, rencanakan, makanya diajarkan setelah ikhtiar ada yang namanya tawakal. Setelah ikhtiar ada tawakal. Ya, sehingga kita juga ketika perencanaan saya sudah matang, persiapan saya sudah baik, saya sudah totalitas, ternyata hasilnya belum maksimal. Maka kalau kita ada tawakalnya,
kita nggak akan kecewa sama Allah atau kita nggak akan patah yang terlalu remuk, patah yang terlalu parah gitu. Kalau katanya lagu hancur berkeping-keping gitu misalkan. Tapi kita akan bisa lebih menerima. Nah, yang kedua adalah ketika kita berusaha untuk mensikapi itu dengan baik, maka yang terjadi selain hati kita kuat, kita akan lebih mengembalikan semuanya kepada Allah tanpa harus menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita gitu. Sehingga dalam hal ini adanya musibah ya, apalagi musibahnya yang sifatnya bisa dilacak gitu ya. Ya longsor apa gitu itu kan bisa dilacak karena diprediksi maksudnya. Iya, dilacak dalam artian sebab awalnya apa gitu. Bisa atau dipelajari. Bisa dipelajari ke banjir gitu. Dan itu menarik ya memang ya. 2024 datanya BNPB itu Indonesia tahun 2024 ya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu terjadi 5.400 bencana dalam setahun. Dan itu terjadi beneran? Terjadi. 2023 itu. Oke lah, anggaplah kita sudah menerima bahwasannya baik musibah ekonomi, baik musibah itu dalam bentuk longsor, banjir, atau musibah kehilangan harta dan sebagainya. Oke lah, kita menerima bahwasannya itu ada kontribusi kita hingga terjadi bencana atau musibah itu. Selanjutnya gimana sih caranya? Misalkan kita sudah menerima hal itu, lalu biar bisa memandang itu dari sisi hikmah. Pertama gini, dalam bahasa Arab penglihatan itu salah satunya ada basor namanya. Maka jangan samakan basornya manusia dengan basornya Allah. Basornya Allah itu mengetahui apa yang sebelum, apa yang sedang, dan apa setelah. Ya, karena dia maha tahu kan? Iya. Ya, wa huwas samiul basir. Maha mendengar, maha melihat. Ya. Contoh gini, misalkan Mas Agung dia punya properti inilah kayak kamera apa segala macem. Mas Agung simpen di mana nih masing-masing barang itu? Pasti tahu. Iya. Terus Mas Agung pergi ke Kediri. Ya, pergi ke Kediri jauh gitu ya. Ketika di Kediri saya tanya, Mas, naruh kamera tipe ini di mana? Bisa tahu nggak? Bisa. Padahal matanya lagi nggak ngeliat ke situ. Iya. Ya karena Mas Agung yang punya. Iya. Andai kan Mas Agung bicara ngobrolnya sama yang bikin Canon. Barangnya di Mas Agung nih. Ada trouble, tanya ke yang bikin. Bla 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 bla. Tahu nggak dia? Tahu. Karena dia menciptakan. Kalau basornya makhluk, kita cuma tahu apa yang kita senangi, apa yang nggak kita senangi. Selesai itu. Iya. Saya nggak seneng gini, saya seneng gini. Maka saya pengennya sebenarnya apa yang saya lihat begini, apa yang saya rasa harusnya tuh begini. Yang terjadi harusnya tuh gini. Makanya manusia yang paling banyak mikir harusnya begini, harusnya begitu, manusia paling capek. Karena dia jiwanya tidak sering beristirahat. Makanya tadi kaulnya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam tadi, arih nafsak, istirahatkan dirimu dari mikir yang harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gitu, karena capek. Sehingga usahakan letakkan basor kita meyakini apa yang ada dalam basornya Allah. Allah hadirkan ini kepada saya karena Allah tahu setelah ini saya akan seperti ini. Oke, Ustadz. Jadi gini, belakangan ini salah satunya ya, itu kenapa saya tadi timbul pertanyaan itu, Ustadz. Di lingkunganku sendiri tuh banyak banget yang terjadi, maksudnya banyak saudara-saudara tuh ada musibah A, musibah B, musibah C gitu. Di saya juga aku ada membaca itu juga akhirnya aku harus banyak bersyukur dan introspeksi diri akhirnya. Makanya aku mencoba, Ustadz, sebenarnya kenapa sih manusia dikasih musibah? Jadi pertanyaanku sebenarnya, Ustadz. Apakah bisa kita ambil something dari itu? Pasti ya, kalau misalkan kita mengambil lewat basornya Allah dan lain sebagainya tadi, kita akan selalu menyadari bahwasanya oh, hari ini saya dibuat patah harapannya. Tapi ternyata patahnya harapan hari ini menyelamatkan saya dari patah yang lebih besar di hari kemudian. Patah yang lebih besar dari kemudian. Oke. Oh, ternyata sebagaimana ujian tanda kelulusan seseorang. Hari ini adalah ujian yang menandai saya ternyata berada pada kepercayaan yang lebih tinggi dari Allah. Kepercayaan untuk menerima sesuatu yang kita rasa berat, tetapi kita sanggup melalui itu.
Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, ketika kita mengaku kita beriman pasti kita diuji. Sama ketika Mas Agung saya coba lamar pekerjaan sebagai tim media sosial ini, atau saya pengen deh mau jadi fotografer di sini, pasti kan Mas Agung menampilkan CV. Saya punya kompetensi loh di sini. Lalu apakah orang yang sebagai pembuka lowongan akan serta-merta menerima? Enggak dong, diuji dulu. Kamu sanggup nggak mengerjakan ini? Ada ujian kompetensi. Kompetensi, betul. Kalau lolos baru kan di ACC. Orang beriman jangan kira aku beriman skip. Sebelum diuji pasti diuji. Saya beriman loh, saya Allah. Loh, beriman kok ketika dapat ujian menyalahkan Allah. Oh, berarti ya kamu beriman tapi belum optimal. Oke. Sehingga semakin berat ujian seseorang itu, ya maaf sekali teman-teman semuanya, ini memang sangat ringan di lisan ya. Betul. Itu ringan sekali di lisan, tapi artinya memang bagi kita yang hari ini mengalami hari yang berat, percayalah Allah notice dan approve dengan iman teman-teman semuanya. Oke. Dan itu tanda kita layak naik ranking gitu. Ketika lulus. Iya, ketika lulus naik ranking. Dan jangan kira ujiannya Nabi atau Rasul itu mudah. Justru Nabi dan Rasul itulah yang ujiannya paling berat. Sekarang kemarin kita dengerin yang namanya, kita kemarin diskusi namanya motherless, fatherless. Rasul itu motherless, fatherless. Oh iya, betul. Iya. Sebelum lahir ayahnya sudah meninggal, tidak hidup dengan sosok ayah. Tapi jadi orang paling mulia. Baru 6 tahun ditinggal wafat ibunya. Sekian 10 tahun ditinggal wafat Abu Thalib. Abdul Muthalib. Diajaklah dengan Abu Thalib. Lalu ketika lagi gencar-gencarnya dakwah, Abu Thalib menjadi pelindungnya Nabi, Khadijah menjadi penyokong finansial Nabi, dipanggil dalam 1 tahun yang bersamaan. Itu kalau mungkin yang terkena seperti itu Gen Z akan isu mental health langsung naik tuh. Nggak fokus sama kerjaannya gitu. Tapi karena itu Rasul meyakini bahwasanya itu bagian tanda cinta. Jadi sampai ada pernah saya baca itu Isra Mi'raj itu bentuk hiburan untuk Rasul. Bentuk hiburan untuk Rasul. Oh, oke, ya betul. Karena di tahun yang sama itu adalah tahun kesedihan. Diajaklah safari, ya healing, jalan-jalan gitu. Tapi jalan-jalannya ke jalan-jalan dapat wahyu. Jalan-jalan dapat wahyu. Iya. Dapat perintah sholat. Emang kita paling jauh ke puncak. Nah, makanya sebenarnya sholat itu menjadi tempat terdekatnya seorang hamba kepada Tuhan. Karena di saat Nabi sedih-sedihnya itu dipanggil dan dapat perintah sholat. Oke. Ada hadis Nabi kan bilang, sepaling-paling dekat manusia dengan Tuhannya, dengan Allah itu ketika sujud. Bahkan ketika sujud kita doa tuh dikabulkan kan. Ya karena memang pelipur dari segala lara itu sholat. Harusnya. Bahkan gini ya, ketika hari ini manusia modern menganggap bahwasannya sholat itu adalah sebuah sampingan, kita selesaikan dulu kerjaan kita baru kita sholat. Kita ngapain dulu baru kita sholat. Itu aslinya berbeda dengan Rasul. Rasul itu arihni bis sholat. Istirahatkan aku dengan sholat. Jadi POV-nya itu bukan menunggu waktu, bukan menunggu luang untuk sholat, tapi luangkan waktu untuk sholat. Jadi bukan menunggu luang, tapi luangkan waktu. Misalkan, katakan Nabi berdagang, maka berdagang itu adalah proses untuk menunggu sholat. Ya udah, dari subuh ke zuhur agak panjang, nunggu zuhur kita kerja, beraktivitas. Sudah azan langsung. Ya, nah jadi itu jadi ngelebar ya. Artinya salah satu hikmah itu tempat dekatnya kita sama Allah tuh ketika sujud tadi. Nah, perjalanan Rasul ke Isra Mi'raj itu bentuk hiburan. Oke. Berat Nabi itu ujiannya, berat sekali. Saya jadi agak jauh ya. Berat Nabi. Jadi jangan dikira mentang-mentang Nabi maksum pasti masuk surga terus ujiannya ringan. Oh enggak. Gimana? Terus tambah lagi. Nabi punya umat, punya orang-orang yang dirawat. Orang-orang yang mengikuti dan setia sama beliau. Pernah satu ketika di Mekah itu makanan di embargo, minuman di embargo, sandang pangan di embargo. Sampai Nabi harus mengeluarkan mukjizat, mengeluarkan air dari tangan untuk memberikan makan dan minum umat-umatnya. Hal itu kan berat sekali gitu. Lalu mau Anda bandingkan dengan kita yang fasilitasnya masih ada, kecukupannya masih ada gitu. Kalau kita diletakkan pada posisi Nabi, saya yakin nggak kuat. Ya beda keimanan Ustaz. Beda keimanan. Pasti sangat berat.
kita membaca kisah para tabiin, sahabat pun aslinya nangis aslinya harusnya ya. Betapa berat perjuangannya, betapa sulit perjuangannya gitu. Itu ya artinya ahasiban nasu yasduqu yaqulu amanah wa naftanun. Kamu diuji karena kamu memang layak diuji. Oke. Oke, mungkin bisa digaris bawahi Ustaz. Artinya setiap kejadian mesti ada hikmah di baliknya. Ya. Tadi Ustaz juga bilang bahwa bisa jadi kita stop hari ini sebetulnya untuk menyelamatkan kita dari sesuatu. Sesuatu yang baik. Okay, nah, sebelum ada komentar, template banget nih ngomong yang penting ada hikmah. Sederhana sebenarnya. Iya, template banget nggak mudah. Oke, gimana Ustaz? Template banget nih ngomong yang penting ada hikmahnya. Jadi sebetulnya kesadaran yang perlu dibangun bukan hanya memang ada hikmahnya doang. Oke. Katakan habis dengar pengajian sabar dan syukur. Bersabar ya, bersyukur ya, hidup memang seperti ini, hidup memang terkadang begini begitu. Tiba-tiba ketika pulang dari masjid, kita ketemu sama orang yang kelaparan. Punggungnya kita elus-elus, kita bisikan, sabar ya Pak, hidup memang begini, kita harus banyak bersyukur. Itu Anda jatuhnya ngeledek. Iya. Itu jatuhnya ngeledek. Datangi, kasih makan lah. Iya, oke. Kasih makan, bantu, entah itu 10.000, 5.000, serah. Sama halnya ketika orang bersedih kena musibah kecelakaan, ya jangan langsung dibilang sabar ya, pasti ada hikmahnya. Jenguk dulu, bawain pisang ya apa kayak parcel kayak sebagai bentuk dukungan moral, baru ngomong, sing sabar ya. Insya Allah tak support. Itu bukannya sudah dicontohin Nabi zaman waktu itu ya? Jadi iya, mengunjungi orang. Nabi bukan hanya kepada umat muslim seperti itu. Bahkan kepada orang yang melempari beliau dengan kotoran. Oke. Yang pertama jenguk ketika orang ini sakit, bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, tapi Rasulullah. Sampai orang ini gemeteran loh. Wahai Muhammad, saya sudah mengutus 3 orang kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, tapi dia tak kunjung datang, dan engkau orang pertama yang datang menjengukku. Kata orang yang suka ngelemparin kotoran kepada Nabi. Nah, artinya ada tindak nyatanya dulu, jangan apa-apa langsung sabar ya. Ya pasti bakal jadi template kalau kayak gitu doang. Gitu. Makanya minimal kan sekarang ada berbagai macam ekspresi bela sungkawa ya, kayak misalkan ngirim bunga atau ngirim makanan, parcel dan lain sebagainya gitu. Itu bisa jadi tanda kasih. Makanya Nabi juga menyampaikan tahadu, tahabbu. Salinglah memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Oke. Keren banget sih Ustaz. Ya semoga balik-balik lagi merasa tertampar juga artinya ternyata begitu cara Islam itu menyikapi sebuah kejadian. Hikmah kejadian. Jadi Oke Ustaz. Sampai ketemu di inilah. Sudah luar biasa ini penjelasannya, semoga banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.